Shalom, puji Tuhan, kekasih Tuhan. Pada minggu ini kita akan membahas satu tema, yaitu apakah Allah itu. Nah, kekasih Tuhan, Allah adalah roh yang tidak terbatas, kekal dan tidak berubah dalam keberadaannya, hikmatnya, kuasanya, kekudusannya, keadilannya, kebaikannya, dan kebenarannya. Semuanya itu dimiliki Allah dan tidak pernah berubah. Nah, kekasih Tuhan, mari kita baca di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-17 mengatakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Kekasih Tuhan, dari kedua ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah roh. Dia tidak memiliki tubuh dan tidak dapat dilihat. Allah itu berbeda dari setiap manusia dan setiap hal yang ada di alam semesta ini. Karena satu hal, yaitu hanya Allah satu-satunya yang tidak pernah diciptakan. Nah, kekasih Tuhan, Allah menciptakan setiap pribadi dan setiap benda yang ada. Hanya Allah yang selalu ada. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa hanya Allah yang selalu ada. Allah itu kekal. Itu artinya Allah tidak memiliki awal dan Allah tidak memiliki akhir. Mari kita baca di dalam Mazmur 102 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kuletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Kekasih Tuhan, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah juga tidak terbatas. Tidak terbatas berarti tidak memiliki keterbatasan-keterbatasan. Manusia itu terbatas, mereka memiliki keterbatasan. Manusia dapat melakukan banyak hal, tetapi ada keterbatasan dalam hal apa yang dapat mereka lakukan. Kita ini manusia terbatas dan terbatas dalam melakukan segala sesuatu. Tetapi Allah dapat melakukan segalanya. Kuasanya tidak terbatas. Nah, kekasih Tuhan, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa kuasa Allah tidak terbatas. Manusia terbatas hanya bisa berada di suatu tempat pada suatu waktu tertentu. Allah tidak terbatas. Dia ada di segala tempat pada waktu yang sama. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa Allah tidak terbatas. Allah ada di segala tempat pada waktu yang sama. Nah, kekasih Tuhan, pada saat Raja Salomo membangun bait Allah yang sangat megah bagi Allah, ia tahu bahwa bangunan itu tidak dapat menampung seluruh keberadaan Allah. Maka ia memanjatkan doa ini. Nah, di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-27 mengatakan, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Sangat jelas bahwa Salomo menyadari bahwa bait Allah yang begitu megah yang dibangun olehnya tidak dapat menampung keseluruhan keberadaan Allah. Nah, kekasih Tuhan, Allah juga tidak berubah. Allah tidak dapat menjadi lebih baik daripada keberadaannya saat ini karena Allah sudah sempurna. Allah itu sudah sempurna, jadi dia tidak bisa berubah dari yang sempurna menjadi tidak sempurna. Nah, kekasih Tuhan, Allah tidak dapat menjadi lebih buruk atau kurang baik daripada keberadaannya saat ini. Kalau itu terjadi, maka Allah bukan lagi Allah. Nah, kita lihat di dalam Maliaki 3 ayat yang ke-6 mengatakan, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Nah, kekasih Tuhan, ayat ini sangat menunjukkan bahwa Allah tidak berubah karena Allah adalah sempurna. Nah, kekasih Tuhan, Allah itu tidak terbatas.
Allah kekal dan tidak berubah. Kekasih Tuhan, segala sesuatu tentang Allah, baik itu kasih-Nya, kekudusannya, kuasanya, dan semuanya bersifat tidak terbatas, kekal, dan juga tidak berubah. Itulah Allah kita. Jadi apakah Allah itu? Allah adalah roh yang tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah dalam keberadaannya, hikmatnya, kuasanya, kekudusannya, keadilannya, kebaikannya, dan kebenarannya. Mari kita sungguh-sungguh kepada Allah, karena Allah kita tidak pernah berubah dan Dia tidak terbatas pertolongannya bagi kita. Tuhan memberkati.